Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa ba'du. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik di pagi hari ini kita akan masuk kepada sebuah tema tentang imun bacaan Al-Quran dalam kamus seorang mukmin. Kalau kita sudah mendengar kata imun, itu berarti erat hubungannya dengan imunisasi atau vaksin. Maka kemudian ada dua buah istilah. Yang pertama, vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Itu namanya vaksin. Sekarang ini kan vaksin dilaksanakan secara gratis. Wallahu alam nanti berbayar atau tidak. Vaksin mulai dari tingkat ASN sampai kepada tenaga pendidik dan bahkan sampai ke manula. Pastinya ketika tanggal 26 Juni kemarin itu di beberapa titik diadakan vaksin gratis. Syaratnya cuma mengajukan KTP, hanya itu kelihatannya. Itu vaksin. Vaksin COVID-19. Ada lagi kemudian Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, istilah imunisasi. Imunisasi adalah sebuah proses di mana sistem kekebalan seseorang itu diperkuat dalam melawan suatu agen. Kalau dahulu kita usia kecil itu kan ada imunisasi, bahkan ada lagunya. Imunisasi itu lagunya, lagu anak-anak, makanan yang bergizi dan imunisasi dan seterusnya begitu. Lalu kemudian vaksin dan imunisasi yang ada, atau dua buah kalimat ini atau kata ini sebenarnya adalah untuk antibodi, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Kalau tadi tema kita imun bacaan Al-Quran, jadi kita coba imun bacaan Al-Quran. Maka vaksin tadi di dalam medis adalah hal yang dilemahkan, entah apa itu, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh dan akhirnya tubuh sendiri yang melakukan antibodi atau imunitas. Kalau dahulu dimasukkan sesuatu dan kemudian secara otomatis tubuh kita membuat antibodi yang luar biasa, dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Quran surat Al-Hasyr ini sebuah rumus. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Artinya apa? Artinya, apakah boleh kita mengatakan bahwa dengan bacaan Quran itu akan menjadikan kekebalan tubuh kita menjadi naik atau berlipat? Kan begitu. Ya. Dan kemudian di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik mengatakan,
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabihi. Secara gamblang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku telah meninggalkan kepadamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi SAW. Ini jadi menarik gitu. Apa yang menjadikan kita menjadi tertarik begitu rupa? Ya. Sebelum munculnya penelitian atau munculnya atau majunya dunia medis atau kesehatan, lalu bagaimana dengan Al-Quran yang diturunkan dan sunnah Nabi, kebiasaan Nabi SAW? Apakah pada saat di masa Nabi itu tidak ada penyakit dan sebagainya? Maka jawabannya ya tidak. Mungkin pada saat itu ada juga penyakit, tapi dengan pola hidup yang diajarkan Al-Quran dan kebiasaan Nabi SAW memberikan contoh, maka kemudian di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, mereka dapat bertahan dengan sebuah iklim yang jauh berbeda dengan kita, katakanlah begitu. Kalau dahulu dingin sekali, dinginnya bisa sampai 0 derajat. Kalau kita sekarang sudah masuk ke ruangan ber-AC begini, nah itu sudah terasa dingin. Begitu keluar, biasa lagi gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah makalah, ya, bercerita tentang asrarul ijazil ilmi, mukjizat ilmiah tentang Al-Quran. Judulnya At-Ta'thirul Mudhilu lil Qur'ani alal insan. Apakah ada pengaruh yang muncul dalam Al-Quran itu kepada manusia? Kan gitu. Jadi apakah Al-Quran sebagai wahyu tadi, sebagai wasiat Nabi, sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu, adakah ia mempunyai pengaruh terhadap manusia itu sendiri, terhadap kita, katakanlah sebagai seorang mukmin itu? Dan bahwasanya banyak orang-orang, ya, orang-orang yang ilmiah mewakili dunia akademisi, mereka mantap dengan pernyataan ada ta'thirul Quranil Karim alal insan, ada pengaruhnya Al-Quranul Karim terhadap manusia. Kalau kita lihat di masa sahabat yang terjadi, Bapak Ibu yang muliakan Allah Ta'ala, bagaimana seorang Umar bin Khattab hanya sebab dia mendengarkan surat Toha, kemudian tidak lama hatinya melumer dan kemudian dia masuk Islam. Bahkan dalam makalah ini katakan hatal mulhid, sekalipun orang yang nggak percaya, mungkin an yata'assara aidan, bisa juga dipengaruhi dengan bacaan Al-Quran. Linaqra'a wa nata'ammala, mari kita lihat dan kita renungkan. Nah, ini dalam sebuah makalah tadi, bahwasanya kebahagiaan ketika kita hidup bersama dengan ayat-ayat Allah, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk ayat-ayat tersebut dan maknanya. Dan puncak daripada kebahagiaan adalah ketika kita melihat adanya realita yang baru yang dimunculkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Masya Allah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Ta'ala, ketika kita membaca di waktu yang agak berbeda, maka ada sesuatu ya ta'assaru yang mempengaruhi keadaan kita. Dan itu pun bisa kita cross check kepada mereka yang banyak hafalan ayat. Bukan begitu Ustaz ya? Ada saja sesuatu yang, wah ini Masya Allah. Satu saat kita membaca, misalkan imam membaca surah Al-Qiyamah, pada satu saat kita merasakan subhanallah luar biasa, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatunya dengan kesempurnaan. Pada kesempatan yang lain, surat yang sama dibaca oleh imam misalkan, ada sesuatu yang terasa oleh makmumnya, ini subhanallah, ayat ini kelihatannya berbicara tentang hari kiamat. Pada kesempatan yang lain dan begitu, tapi tentu dia mengerti bahasa Arab. Walaupun tidak mengerti bahasa Arab, Bapak Ibu, dia pasti akan merasakan nuansa yang berbeda, sesuatu yang berbeda, dan itu sifatnya adalah objektif.
Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mendudukan Al-Qur'an sebagai kitab suci? Ya. Bagaimana perlakuan manusia terhadap Al-Qur'an? Bilakah Al-Qur'an dijadikan sebagai syifa? Syifa itu artinya obat. Lalu kemudian apakah muatan syifa yang dimaksud dalam ayat? Kan ada, nahnu nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Nah, kita mulai dari definisi Al-Qur'an itu sendiri. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an secara terminologi adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dilebihkan dengan lafadznya. Ini kata kalimat al-mu'jazu bi lafzihi. Ada kelebihan-kelebihan lafadznya. Jadi yang dilihat itu adalah kelebihan lafadznya. Dan sampai sekarang studi tentang Al-Qur'an itu tidak pernah selesai ataupun tuntas. Ada sesuatu yang berkaitan dengan kata atau kalimat yang ada dalam Al-Qur'an. Maka kemudian muncullah disiplin ilmu tentang ilmu nahwu, disiplin ilmu tentang ilmu sharaf, disiplin ilmu tentang ilmu balaghah, pecah itu. Padahal dahulunya yang diketahui adalah ilmu nahwu dan sharaf saja. Tetapi kemudian ada lagi ilmu ma'ani, maksudnya ilmu balaghah, muncul lagi ilmu tahrikh dan sebagainya. Masya Allah. Padahal lafadznya yang dikaji adalah lafadz Al-Quranul Karim. Itu saja. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dan kemudian dinilai sebagai ibadah di dalam membacanya. Nah, ini yang lebih hebat lagi ini. Bila mana kita membaca Al-Quran, maka dia terhitung ibadah. Walaupun ya dikatakan pada saat dia dalam keadaan tidak berwudu, tapi masih tidak maksudnya tidak janabah. Ya, tidak dalam berwudu tapi dalam keadaan janabah, masih dapat pahala dari Allah Ta'ala. Yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-maktubu fil masahifi, yang tertulis dalam mushaf-mushaf. Ya, mushaf-mushaf yang ada. Wal manqulu ilaina bitawaturi, yang kemudian sampai kepada kita dengan tawatir, artinya sama semua. Walaupun cetakannya berbeda, tapi ayat yang dibaca itu sama. Ya. Kadang-kadang kan kita lihat percetakan, dan bahkan oleh sebahagian kita bisa melihat, oh ini cetakan dari Jawa atau dari Kudus misalkan. Oh ini cetakan dari dari Mekah dan sebagainya. Ya. Maka pernyataan sesungguhnya kalam Allah itu adalah tamyizan lahu an sairil kalamil makhlukina minal insi wal jinni. Itu adalah untuk membedakan antara pernyataan manusia, ciptaan manusia dan bangsa jin, bahkan malaikat sekalipun. Jadi beda. Kalam makhluk itu beda dengan kalamullah. Dan pernyataan semuanya diturunkan itu adalah bermula dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ada keterkaitan kalam Allah tersebut yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan bi ilmihi, dengan muatan keilmuan. Masya Allah. Jadi kalau sampai sekarang belum ada satu disertasi atau tulisan ilmiah sekalipun yang mampu untuk menandingi Al-Quranul Karim. Ya, kalau di dalam dialognya Dr. Zakir Naik, banyak yang kemudian mencoba untuk mengkritik Al-Quran, tetapi kemudian akhirnya dia kejeblos. Kenapa? Karena muatan kemampuan keilmuan dia tentang bahasa Arab itu minus gitu. Mau mengkritik Al-Quran tapi muatan keilmuannya tidak ada. Ataupun kemudian dia mampu memahami Al-Quran dari sisi bahasanya, dan yang kemudian terhantarlah dia kepada masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada muatan ilmunya. Dan apa yang diwahyukan kepada malaikatnya yang mulia agar kemudian agar kemudian mereka untuk beramal dengannya. Dan bukan
sampai kepada salah seorang di antara manusia. Dan itulah pernyataan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebagian kalamnya kepada makhluknya, yang kemudian istaksara, memberikan pengaruh kepada sebahagian yang lain yang tidak pernah atau belum pernah muncul kepada salah seorang satu pun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat ini berarti. Oh, itu Al-Qur'an berarti subhanallah, luar biasa. Kalam Allah, benar-benar kalam Allah. Al-Mu'jaz, yang mana kalimatnya, lafal-lafalnya itu mempunyai keistimewaan. Ya. Maka kalau di perguruan tinggi Islam itu ada IAT. IAT itu ilmu ilmu tafsir Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir Al-Quran. Bahkan di Wonosobo ataupun di kota besar Jakarta itu ada perguruan tinggi ilmu Quran. Yang dipelajari yaitu Quran semua. Ya, keluar dari sana jadi dapat gelar SQ. SQ adalah sarjana Quran, Masya Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri menyatakan kalau seandainya lautan midadan itu sebagai tinta, li kalimati Rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Allah, la nafidal bahru, maka sampai habislah lautan itu, qabla an tanfada kalimatu Rabbi, maka tidak akan belum habis kalimat-kalimat Tuhanku, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kemudian lautan itu kami tambah lagi muatannya. Jadi lautan diibaratkan sebagai tinta, ditambah lagi berulang-ulang, maka kalimat Allah yang dimaksud sini adalah pengetahuan, itu tidak akan atau belum pernah habis. Bahkan dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau seandainya di bumi ini semuanya pohon-pohon itu menjadi pena dan kemudian lautan itu menjadi tintanya, ditambah lagi setelahnya sebanyak 7 kali, ya, 7 lautan luasnya. Ya, lautan kan luas. Bumi ini kan terdiri dari sepertiga, ini adalah lautan. Jadi air semua isinya, ditambah lagi 7 kali kelipatannya, manafidat kalimatullah, itu tidak akan pernah habis kalimat Allah. Yang dimaksud kalimat Allah itu adalah ya euforia atau metafora daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu Allah itu sangat luas sekali. Oleh karenanya Al-Quran sendiri menyatakan di dalam Quran surah 2, surah Al-Baqarah pada ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, Quran surah 2 ayat 185. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelasan antara kebenaran dan kebatilan, wal furqan, dan membedakan antara keadilan dan kezaliman. Begitu dia Al-Quran bercerita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran itu fungsinya al-huda, petunjuk. Petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Manusia diberikan petunjuk dengan Al-Quran, orang-orang mukmin diberikan petunjuk oleh Al-Quran, orang-orang beriman pun demikian, diberikan petunjuk oleh Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Furqan, pemisah antara yang hak dan batil atau benar yang salah. Yang ketiga ini asyifa, obat. Obat bagi penyakit-penyakit dalam dada yang dimaksud dengan penyakit psikologis. Al-mau'izah, nasihat, penasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah Al-Quran bagi kita seorang mukmin. Kajian kita Bapak Ibu, kita masuk pada kalimat asyifa. Nah, itu nanti kita lihat. Di dalam Al-Quran itu kata syifa ditemukan di dalam 4 surat, tapi dengan nuansa yang berbeda. Nanti kita lihat. Oleh karenanya Al-Quran pun secara realitas menyangkut tentang kehidupan manusia. Al-Quran sebagai petunjuk jalan lurus bagi kehidupan manusia. Al-Quran sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW,
dan Al-Quran menjelaskan kepribadian manusia dan ciri-ciri umum yang ada. Maka fungsi atau muatan di dalam menghafal Quran itu dijelaskan di dalam sebuah maqalah. Sesungguhnya setiap orang yang menghafalkan satu daripada kitab Allah, wa yudawimu 'alal istima'i ilal Quran, dan kemudian selamanya atau senantiasa dia mendengarkan bacaan Al-Quran, yash'uru, dia akan merasakan bi taghyirin kabirin fi hayati, ada sebuah perubahan yang besar bagi hidupnya. Saya mengatakan menghafal Quran itu yu'assiru ala sihah, sangat mempengaruhi kesehatan al-jasadiyah, aidan juga mempengaruhi kesehatan fisik juga secara nyata. Masya Allah. Dan itu ya, sudah banyak percobaan dan fenomena ya, realita maksudnya pada saat menghafal Quran itu akan meningkatkan sesuatu yang dibutuhkan bagi manusia. Sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah sistemnya, sistem al-muna'i yang berkaitan dengan kekebalan tubuh bagi manusia, bahkan membantunya untuk menjaga dari al-amrad, dari berbagai penyakit. Atau mungkin kemudian ya, bagian orang ya, memberikan tentang manfaat yang luar biasa. Sebagaimana yang ingin saya sampaikan, yang pertama, Al-Quran itu syifa'uz zihni. Syifa'uz zihni itu artinya menghantarkan orang itu mampu berpikir jernih. Syifa itu bersih, az-zihni itu adalah angan-angannya, jadi angan-angannya bersih, pikirannya bersih. Yang kedua, quwatuz zakirah, menjadikan orang yang hafal Quran itu mempunyai ingatan yang kuat, maka dia nggak perlu komputer. Dan itu bisa kita lihat orang-orang yang punya hafalan Quran itu selalu dia punya kekuatan ingatan yang luar biasa. Kalau kita belum mampu sampai ke 30 juz, paling tidak ada 2 atau 3 juz yang kita hafal, itu sudah mampu dijadikan sudah bisa dijadikan sebagai bukti, oh ternyata kekuatan saya luar biasa. Yang ketiga, adanya rasa ketenangan di dalam jiwanya. Yang keempat, adanya rasa senang dan bahagia yang muncul, la tusafu, yang tidak bisa dilukiskan. Itu yang saya maksud tadi. Ketika seorang makmum mendengarkan imam membaca surat yang berbeda atau surat yang sama, pasti ada nuansa yang berbeda yang dirasakan oleh makmum tersebut. Masya Allah, luar biasa. Dan itu hanya dirasakan oleh orang-orang beriman. Bahkan kemudian at-takhallusu minal khawfi wal hazani wal qalaq, akan menjadikan orang itu takhallus, bersih dari rasa takut, wal hazani, rasa sedih, wal qalaqi, qalaqi ini artinya rasa gelisah, depresi. Yang keenam, kuatul lughatil arabiyyah wal mantiqa wa tamakkunu minal khitabah. Yang keenam, dengan kekuatan bahasa itu tadi dan kekuatan di dalam pengucapan tadi akan menjadikan dia orang yang menjadi mantap, orang yang mantap. Ya, banyak pahala ahli retorika yang kita lihat ya, ketika dia mempunyai hafalan Al-Quran atau senantiasa dia baca Al-Quran, maka retorikanya itu mantap, retorikanya jelas. Yang ketujuh, adanya kemampuan di dalam membangun hubungan sosial ya, yang lebih, dan kemudian meningkatkan rasa percaya diri bagi dirinya dan bagi orang lain. Maka ada beberapa pesantren, termasuk Panti Asuhan Muhammadiyah yang ada di Noyotan itu, kalau kita pernah sholat di sana, sholat yang bacaannya jahar itu hampir rata-rata yang imami itu adalah anak
anak panti yang sudah balik tentunya, yang mana dia punya suara yang bagus, yang mana dia punya hafalan Al-Quran. Itu memang sengaja dibuat seperti itu. Kenapa? Karena dibangun rasa percaya dirinya dan kemudian dibangun rasa sosialnya. Karena nantinya mereka adalah orang-orang yang menggantikan orang-orang kayak kita nanti. Dan yang ke-8, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menghilangkan beberapa penyakit yang kronis yang dialami oleh manusia. Ini dia menjadi objek kita. Dan kemudian yang ke-9, menumbuhkan kemampuannya, ya, kekuatan di dalam menguasai dan memahami. Jadi meningkatkan orang itu menjadi cerdas. Al-Quran aja hafal, apalagi yang lain. Maka kalau kita lihat di Fakultas Kedokteran, kalau rata-rata mereka adalah orang-orang hafidhul Quran, itu mudah bagi mereka untuk menyelesaikan sarjananya. Tapi kadang-kadang itu tadi, ya, tidak difasilitasi. Saya melihat banyak sebenarnya anak-anak tingkat SMA yang punya hafalan Quran 30 juz misalkan, atau anak pesantren itu diarahkan untuk menguasai ilmu kedokteran, karena untuk diuji coba bagaimana pengaruhnya, ada nggak pengaruhnya, dan ternyata memang ada, Bapak Ibu. Bahkan di dalam paguyuban para rektor yang ada se-Indonesia itu, mereka memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa yang punya hafalan Al-Quran sebanyak 30 juz, dengan catatan setelah itu kamu boleh masuk ke fakultas manapun yang kamu inginkan. Itu pernah saya lihat di dalam sebuah kesepakatan dosen-dosen se-Indonesia. Entah sekarang masih ada atau tidak, karena kita sekarang melihat ada perbedaan, ada sesuatu perubahan yang terjadi di dalam dunia akademisi. Apa itu? Tanpa menulis artikel di tingkat internasional, tiba-tiba mendapatkan gelar honoris causa profesor. Nah, itu sudah termasuk sesuatu yang luar biasa gitu ya, tanpa menulis artikel. Sementara kalau lihat beberapa teman dosen itu ketika mau sidang disertasi, sebelum masuk itu dia harus sudah masukkan tulisannya ke jurnal internasional dan dimuat, ada tulisannya sebanyak 2 kali, minimal 2 kali, ya, baru dia dapat mengikuti ujian disertasi. Kalau sekarang nggak tahu, karena tanpa tulisan ilmiah sekalipun sudah bisa dapat gelar profesor, guru besar gitu, Masya Allah. Nah, baik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Al-Quran itu tadi. Nah, sekarang bagaimana sikap orang menghadapi Al-Quran? Yang pertama seperti ini, ayat-ayatnya dipotong, kemudian ditempel di tempat-tempat yang berbeda. Kemudian ada lagi hukum membaca Al-Quran di kuburan. Jadi Al-Quran itu dibacanya di kuburan supaya jin-jinnya yang di kuburan itu pada takut dan seterusnya. Bahkan yang lebih parah lagi itu adalah Al-Quran diinjak-injak. Itu sikap manusia itu tadi. Kenapa begitu? Ya itulah kebodohan yang terjadi. Nah, baik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk dalam pembahasan syifa yang tadi saya sampaikan. Kata syifa dalam Al-Quran itu disebut dalam 4 surat. Yang pertama Quran surat Yunus. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kata-kata syifaa'un lima fis sudur, obat bagi apa yang ada dalam dada. Ya, dalam dada itu adalah kiasan, bukan sesungguhnya. Jadi dada itu sakit. Melihat orang lebih darinya, yang terasa sakit itu biasanya bagian dada terlebih dahulu. Ini orang kok Masya Allah ya, tidak kerja, tidak sholat, tidak taunya persugihan, itu sakit gitu. Ini orang bagaimana ya, sudah dikasih tahu. Itu yang pertama kali dirasakan adalah dada, bagian dada. Berarti Al-Quran itu syifa bagi apa yang ada dalam dada kita. Ya. Rohani, obat. Kemudian lagi di dalam Quran surat yang berbeda, Quran surat Al-Isra ayat 82.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dzalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Kata-kata syifa di situ artinya obat. Ya. Kemudian lagi di dalam Quran surat Fussilat ayat 44, ya, agak panjang ayatnya. Lau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lilladheena amanu huda wa shifa walladheena la yu'minuna fi adhanihim waqr wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentu mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Ini sebenarnya juga menunjukkan kalau Al-Quran bukan dalam bahasa Arab, itu akan menimbulkan polemik, akan menimbulkan pertanyaan, kok maknanya berbeda ya, dan seterusnya. Nah, ini dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah bahasa yang paling tua, ya, karena bahasa yang berkaitan dengan dia adalah kalam Allah. Mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang awam, orang Arab? Katakanlah Al-Quran itulah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu satu kegelapan. Al-Quran itu satu kegelapan bagi mereka. Mereka adalah orang, mereka itulah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Itulah mereka, orang yang tidak percaya dengan Al-Quran itu tadi. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam 3 ayat tadi kata-kata syifa masih bernuansa secara nakirah, secara umum. Nah, artinya bisa makna itu dipakai kemana-mana. Tapi kemudian di dalam Quran surah An-Nahl ayat 69, summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulala yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hendaklah makan dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu dan bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat. Nah, fihi syifa, kata-kata di dalamnya madu itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Maka makna sifat itu Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ketiga tadi sebagai obat bagi penyakit hati yang bisa menjadi penyakit fisik. Yang kedua, pada ayat ketiga secara jelas makna sifat atau syifa sebagai terapi atau obat bagi manusia seutuhnya. Jadi kalau orang minum madu itu akan sehat, akan kuat. Maka sekarang banyak madu dijual, dari madu yang asli sampai madu yang palsu sekalipun dijual. Ya, landasannya apa? Itu tadi, dari lebah yang begitu rupa, di dalamnya terdapat obat bagi manusia secara fisik kalau begitu. Dan tetap ayat tersebut, 3 ayat tersebut menggunakan kata syifa. Dan bisa jadi pada ayat yang ketiga tadi sebagai syifa tadi, yang awalnya penyakit hati, maka boleh jadi ia bisa menimbulkan penyakit fisik. Maka Al-Quran itu sama dengan syifa. Syifa sebagai obat, maka ia bisa dijadikan sebagai vaksin atau imun bagi tubuh manusia, karena ia menumbuhkan kekebalan bagi penyakit hati yang terkadang berimbas ke penyakit fisik. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 ada yang memahami begini, bacaan Al-Quran itu mempunyai pengaruh terhadap jantung dan menyebabkan jantung menjadi stabil. Padahal di dalam Al-Quran itu disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati dalam kurung jantung mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati atau jantungmu menjadi tentram. Masya Allah. Maka ada sebuah tulisan Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Judulnya adalah Al-Quran The Healing Book. Al-Quran adalah buku kesehatan. Di dalamnya, yang saya baca di dalam terjemahannya, dijelaskan lantunan suara Al-Quran yang kita baca itu dapat menurunkan hormon stres. Ya. Lantunan suara Al-Quran yang kita baca itu akan mengaktifkan hormon endorfin alami. Apa itu hormon endorfin? Nanti kita lihat. Yang ketiga, lantunan suara Al-Quran itu akan meningkatkan rileks atau relaksasi. Jadi tidak perlu lagi mendengarkan musik-musik dan seterusnya. Kemudian yang keempat, lantunan suara Al-Quran itu mengalihkan rasa takut, cemas, dan tegang tadi. Coba aja baca Quran. Ya, lagi sedang menunggu waktu masuk misalkan, baca aja hafalan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu misalkan. Itu akan, lantunan suara yang kita baca itu akan membuat kita punya terhilang itu rasa takut, cemas, dan tegang. Dan kemudian lantunan suara Al-Quran memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernapasan, ya, denyut nadi dan aktivitas gelombang otak. Nah, masya Allah, ini di dalam buku tersebut. Nah, kalau hormon endorfin itu apa? Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam dunia medis yang namanya hormon endorfin itu berfungsi untuk meredakan nyeri, mengurangi stres, meningkatkan mood, ya, konsentrasi, meningkatkan imunitas, termasuk mempengaruhi sel otak dan termasuk sebagai zat anti penuaan atau menghilangkan superoksida yang menyebabkan proses penuaan pada tubuh. Maka kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, tidaklah berlebihan atau bahkan lebih tepat bahwa imun bacaan Al-Quran itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai seorang mukmin yang nyata-nyatanya kelihatan, dan itu sangat mempengaruhi di dalam kesehatan kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan semakin lama ke depan kita semakin intens terhadap bacaan Al-Quran kita, dan kita mengetahui pengetahuan atau ilmunya. Al-Quran syifa sebagai obat bagi penyakit fisik dan bagi penyakit metafisik kecuali keseleo. Nah, kalau keseleo memang harus dibawa ke tukang urut, ya. Kalau keseleo di bacaan Quran, ya paling tidak meredakan rasa sakit, tapi belum bisa katakan sembuh. Harus paling tidak dibawa ke tukang pijat, diperbaiki, nah itu baru sembuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada kita. Sungguh dahsyatnya bacaan Al-Quran bagi kehidupan seorang mukmin, dan mudah-mudahan kita istiqamah di dalam membaca Al-Quran tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.